Baik, apakah bisnis ini akan selalu menguntungkan yang di atas? Meskipun saya rasa apapun bisnis atau usahanya akan sangat wajar ya apabila pada akhirnya akan menguntungkan yang di atas. Contohnya apabila kita membuka sebuah usaha, maka di perjalanannya pun kita akan butuh tim untuk perkembangan usaha atau bisnisnya teman-teman. Nah, apakah kita sebagai pemilik atau pelaku bisnis akan membuat sistem atau merencanakan pendapatan kita lebih kecil dari tim atau karyawan kita? Saya rasa tidak mungkin ya. Untuk itu, sekalipun itu manajer, asisten manajer, supervisor, divisi-divisi lain ataupun karyawan akan selalu menguntungkan pemiliknya atau atasannya secara penghasilan. Nah, apabila digambarkan, maka akan terjadi sebuah diagram ya, mulai dari direktur utama hingga karyawan teman-teman. Dan pastinya pendapatan direktur pun akan lebih besar dari bawahannya. Baik ya, bagaimana dengan bisnis ini? Nah, sekarang di sini saya akan coba ilustrasikan sebuah contoh perjalanan di bisnis ini ya teman-teman. Misalkan di sini saya sudah lebih dulu bergabung teman-teman, yaitu dengan berbelanja paket basic ya sebagai syarat bergabung untuk menjalankan peluang bisnisnya teman-teman. Nah, tentu untuk perkembangan bisnis kedepannya saya harus membuat tim ya, yaitu tim A dan tim B. Lalu karena di sini adalah bisnis penjualan produk perusahaan, maka selain fokus ke peluang bisnisnya, saya pun harus paham bahwa di sini saya bertindak sebagai reseller ya, yang memang untuk mendapatkan profitnya kita harus menjual kembali produk-produk di perusahaan teman-teman. Nah, saya kira istilah reseller seperti itu ya. Biasanya memang diwajibkan untuk membeli produk di awal hanya sebagai syarat saja. Beda dengan dropshipper yang bisa langsung menjual produk penjual tanpa harus ada syarat belanja awal teman-teman. Nah, untuk produk yang saya dapat di awal tidak akan saya jual langsung ya, akan tetapi akan saya manfaatkan sebagai sampel yang nantinya digunakan sendiri agar kita bisa merasakan dulu manfaat produknya teman-teman. Sehingga saya pun punya testimoni pribadi ya, dan bisa dengan mudah menjelaskan kembali ke calon pembeli atau tim kita nantinya teman-teman. Baik, singkat cerita saya bisa menjual produk ke dua orang yang masing-masing membeli satu paket hak usaha ya. Nah, misalkan kedua orang itu adalah teman-teman di sini. Nah, luar biasanya di bisnis dengan sistem direct selling, tentu dalam hal ini teman-teman sebagai pembeli ya, selain menjadi pelanggan, teman-teman juga berkesempatan menjalankan peluang bisnisnya yang sudah pasti mendapat hak yang sama ya dengan saya, tanpa perbedaan. Sampai sini saya sudah mempunyai tim ya, yaitu teman-teman sendiri yang saya tempatkan di tim A dan tim B. Nah, di sini saya sudah mendapatkan poin, komisi, dan bonus atas penjualan saya ke teman-teman ya. 1 poin omset di tim A, 1 poin omset di tim B, komisi dari masing-masing paket 400.000, kemudian bonus pasangan paket sebesar 100.000. Sehingga saya langsung mendapat laporan komisi dari perusahaan melalui virtual office saya dengan total pendapatan sebesar 900.000. Jadi sampai sini hampir sama ya teman-teman dengan diagram tadi dalam usaha-usaha lain. Sampai sini terlihat sama saja ya, menguntungkan yang di atas seperti halnya di perusahaan lain teman-teman. Apakah masih terlihat wajar? Bagi saya wajar ya, karena komisi didapat dari penjualan saya ke teman-teman. Nah, perbedaan yang terlihat di sini adalah dalam sistem direct selling ada bonus pasangan teman-teman. Dan luar biasanya ada peluang bagi tim untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya sendiri dengan hak yang sama tentunya dengan saya ya yang pertama bergabung. Sampai sini jelas ya ilustrasinya dalam menjalankan bisnisnya teman-teman. Nah, akan tetapi karena di bisnis direct selling biasanya selalu menampilkan diagram seperti ini ya untuk menjelaskan peluang bisnisnya ke calon pembeli atau calon tim. Nah, biasanya baru saja kita menarik garis keseimbangan ya, sudah banyak sekali yang alergi dan menganggap bisnis ini menakutkan serta berpikir negatif teman-teman. Yang akhirnya bukan paham tentang bisnisnya tapi malah sudah langsung menutup diri di awal ya. Dan pikiran pun sudah tertutup untuk mengetahui hal-hal positif dalam bisnisnya ya. Bagi saya ini wajar ya, karena bisnis sebelumnya sudah banyak sekali yang memakai sistem pengembangan jaringan ini teman-teman. Tetapi hanya fokus ke rekrut tanpa adanya produk yang jelas atau bisa disebut mengarah ke money game atau ponzi ya, yang identik hanya akan menguntungkan yang di atas. Ada juga yang memakai aturan-aturan yang memberatkan bagi mitranya seperti tutup poin, hangus poin, reset poin, turun peringkat, naik target, dan lain-lain ya. Sehingga bukan banyak yang berhasil tetapi banyak yang tidak sanggup lagi menjalankan bisnisnya dan memutuskan untuk berhenti ya sebelum impian-impiannya tercapai. Akhirnya yang sudah mencapai peringkat tinggi pun akan mengalami penurunan peringkat teman-teman. Nah, kita kembali ke pokok permasalahannya teman-teman. Apakah di bisnis ini juga hanya akan menguntungkan yang di atas? Baik, sebelumnya saya mau iseng aja ya teman-teman, gimana kalau posisinya saya rubah menjadi seperti ini teman-teman, agar teman-teman tidak fokus dengan pola diagram sebelumnya ya, sehingga di posisi ini teman-teman akan melihat saya sudah tidak di atas lagi teman-teman, agar tidak ada istilah atas bawah lagi ya. Nah, jawaban isengnya di gambar ini istilahnya menguntungkan yang di atas berarti menguntungkan tim A ya. Oke, kita kembali serius lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman pun otomatis ya sudah bisa menjalankan bisnisnya sehingga punya garis keseimbangan sendiri yaitu tim A dan tim B dari teman-teman. Seiring berjalannya waktu, singkatnya terjadilah perkembangan di tim kita ya.
Anggaplah terjadi perkembangan di tim A 10 poin dan 25 poin, kemudian di tim B sudah mencapai 120 poin dan 100 poin teman-teman. Nah, di bisnis ini apabila posisinya sudah seperti ini, maka tim B berhak atas kepemilikan motor cash ya, senilai 20 juta karena poin akumulasi omset sudah mencapai yang dijanjikan perusahaan sebagai perolehan peringkat New Ambassador, yaitu minimal 100 poin pasangan teman-teman. Sementara saya yang lebih dahulu bergabung belum meraih reward ambassador apapun ya, karena poin akumulasi saya untuk tim A belum mencapai 100 poin, meskipun poin akumulasi tim B sudah 221 poin teman-teman. Baik, itu artinya perusahaan lebih melihat bahwa tim B saya bisa lebih aktif dalam menjalankan bisnisnya ya dibandingkan saya dan tim A. Saya rasa ini adalah aturan yang adil ya, sehingga istilah menguntungkan yang di atas di bisnis ini bisa terpatahkan teman-teman. Nah, mungkin itulah sedikit pemahaman saya teman-teman ya. Sebenarnya akan selalu ada persamaan ataupun perbedaan dalam hidup ya, khususnya di dalam berbisnis teman-teman. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat ya, dan bagaimana cara kita menyikapi persamaan dan perbedaan tersebut teman-teman. Baik, apabila ada teman-teman di sini yang ingin mempelajari peluang bisnisnya lebih jauh ya, dan bisa dimentori oleh saya langsung, silahkan hubungi saya melalui kontak yang ada di profil teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.